Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 13. Menutupi pahe mulus. Heri Kusmanto ikut naik ke tempat tidur untuk berniat melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda. Mau ngapain naik ke tempat tidur? Tanya Windini ketus. Mau tidurlah, emang mau ngapain lagi? Enak aja mau tidur di sini, sana tidur di sofa. Ucap Windini. Huf, ini cewek nyebelin banget sih. Gue juga males kali macem-macem sama lo. Batin Heri Kusmanto. Heri Kusmanto mendengus kesal sambil turun dari tempat tidur membawa bantal dan selimut menuju sofa. Pagi hari di kediaman Pak Joseph, semua sudah berkumpul di ruang makan untuk sarapan bersama. Gimana semalam tidurnya? Nyenyak nak Heri Kusmanto. Tanya Papa Joseph. Nyenyak Pah, sangat nyenyak malah. Ucap Heri Kusmanto sambil melirik tajam ke arah Windini. Aku sangat nyenyak Pah. Sampai-sampai badanku pegal-pegal semua karena sofanya tidak cukup untuk tinggi badan saya. Ucapnya lagi dalam hati. Ah, iya. Keduanya berjalan beriringan, para pelayan sudah berjajar menyambut kedatangan mereka berdua. Mama Helda tersenyum lebar melihat kedatangan anak dan menantunya itu. Selamat datang sayang, di kediaman Soza, ucap Helda memeluk Windini. Lia mah aku senang bisa bertemu mama lagi. Sahut Windini. Mah, Heri Kusmanto ke dalam dulu mau istirahat, capek. Ucap Heri Kusmanto pergi menuju kamar miliknya. Ya sudah sana, mama mau sama menantu mama dulu. Kamu udah sarapan nak? Tanya Helda. Sudah mah. Papa Soza mana mah? Tanya Windini. Papa tadi sudah berangkat kerja nak, gak bisa tunggu kalian soalnya ada meeting penting. Oh begitu, iya gak apa-apa mah. Keduanya mengobrol di ruang keluarga, bercengkrama diiringi canda tawa dari keduanya. Windini sangat nyaman berada bersama Ibu Helda, merasa menemukan kembali sosok seorang mama dalam diri Helda. Mah terima kasih ya udah mau terima aku. Ucap Windini. Yang ada juga mama yang berterima kasih sama kamu nak, kamu mau menjadi menantu mama. Ucap Helda mengelus pucuk kepala Windini. Windini tersenyum, dan menghambur dalam pelukan Helda. Makasih ya Tuhan, Engkau kirimkan sosok Mama Helda dalam hidupku. Batin Windini. Cukup lama Windini dan Mama Helda menghabiskan waktu bersama. Ma aku permisi ke kamar dulu ya. Ucap Windini. Maafkan mama nak, mama sampai lupa kamu capek ya belum istirahat. Saking senangnya kamu datang sampai mama ingin terus bersamamu. Sahut Helda tersenyum. Tidak apa mah, aku juga senang bisa bersama mama, ya sudah mah aku permisi ke kamar dulu. Ucap Windini berdiri melangkahkan kakinya. Namun ia berbalik badan kembali. Ada apa lagi nak? Aku tidak tahu kamar suamiku di mana mah. Sahut Windini menyengir kuda. Ah iya mama juga sampai lupa nak, kamu naik ke lantai 3 saja nanti ada pelayan yang akan mengantarmu. Ujar Helda. Terima kasih mah, aku pergi dulu. Sahut Windini pergi melangkahkan kakinya pergi.
Sesampainya di lantai 3, Windini mengedarkan pandangan mencari pelayan yang dapat mengantarkannya ke kamar milik Heri Kusmanto. Namun ia tidak menemukan pelayan yang dapat mengantarnya. Seharusnya di rumah sebesar ini mempunyai peta, supaya orang baru sepertiku tidak tersasar dan pusing seperti ini. Gerutu Windini sambil mengetuk pintu satu persatu yang berada di lantai 3. Namun Windini terlonjak kaget saat seseorang menepuk sebelah bahunya. "Kakak ipar sedang apa?" tanya Forsite. "Kamu? Ah, beruntung ada kamu, dari tadi aku sudah lelah mencari kamar kakakmu," ucap Windini. "Haha, kenapa tidak tanya dengan pelayan saja kakak ipar? Lagian kenapa Kak Heri Kusmanto meninggalkanmu?" sahut For. "Jangan tertawa, kau senang sekali melihatku lelah seperti ini. Tadi aku habis bersama Mama Helda, dan kakakmu itu meninggalkanku pergi. Dari tadi aku juga mencari pelayan tapi tidak ada satupun pelayan yang aku temui," ucap Windini panjang lebar. "Hahaha, iya, maafkan aku kakak ipar. Abis kalau aku bertemu denganmu, entah kenapa aku ingin selalu tertawa melihat tingkahmu," sahut For. "Kamu pikir aku pelawak?" ucap Windini ketus. "Baiklah, sekali lagi maafkan aku kakak ipar. Mari aku antar ke kamar Kak Heri Kusmanto," ucap Fori melangkahkan kakinya menuju kamar Heri Kusmanto yang diikuti oleh Windini. "Ini kamarnya kakak ipar, selamat istirahat," ucap For. "Terima kasih sudah menunjukkan kamarnya, dan tolong jangan panggil aku kakak ipar lagi, aku risih mendengarnya. Lagi pula umur kita tidak jauh berbeda, malah kau terlihat 2 tahun lebih tua dariku," ucap Windini. "Ah, nanti aku akan dicincang dengan Mama kalau aku tidak memanggilmu seperti itu kakak ipar," sahut For. "Sedang apa kalian di sini?" tanya Heri Kusmanto yang keluar kamarnya saat mendengar berisik di depan kamarnya. "Aku mencari kamarmu dari tadi, ujar Windini kesal. "Dan kau For, ngapain di sini?" tanya Heri Kusmanto kepada adiknya. "Aku mengantar kakak ipar ke sini Kak, karena kebingungan mencari kamarmu," sahut For. "Ya sudah, sana pergi," ucap Heri Kusmanto datar. Forsite pun melangkahkan kakinya pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. "Ngapain masih berdiri di situ, ayo masuk," ucap Heri Kusmanto. Iya." Di dalam kamar, Windini masih mematung melihat takjub kamar Heri Kusmanto yang bernuansa warna abu-abu dan putih itu, yang berukuran kamarnya 3 kali lipat lebih besar dari kamar miliknya. "Ini cewek berasal dari planet mana sih? Dari tadi aneh banget melihat rumah dan kamar gue sampai sebegitunya," batin Heri Kusmanto tersenyum miring. "Mau sampai kapan kamu berdiri di situ? Sana mandi," ucap Heri Kusmanto. "Iya," ucap Windini melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. "Kenapa aku jadi nurut aja sih sama dia, menyebalkan," gumam Windini. 15 menit Windini menyelesaikan aktivitas mandinya. Ia langsung ke ruang ganti yang terhubung dari kamar mandi. "Koper aku kan tadi masih ada di dalam mobil si pria bunglon itu, gimana aku berganti pakaian?"
ucap Windini berbicara sendiri. Hai Nona, kamu sudah tidak waras, berbicara dengan lemari. Tanya Heri Kusmanto yang datang tiba-tiba menghampiri Windini. Kau itu seperti hantu, datang tiba-tiba dan selalu membuatku kaget, Kesal Windini. Terus kamu kenapa ngomong sama lemari? Aku tidak ada baju ganti, koperku kan ada di mobil. Ucap Windini. Pakai bajuku. Baiklah, sahut Windini berusaha mengambil kemeja Heri Kusmanto yang berada di atas. Windini memanjat lemari yang berada di depannya untuk mengambil kemeja pada bagian atas. Jangan-jangan ini cewek titisan monyet, segala acara manjat-manjat gitu. Batin Heri Kusmanto. Kalau tidak sampai kenapa tidak minta bantuan sih? Ujar Heri Kusmanto menghampiri Windini. Aku tidak terbiasa meminta bantuan orang lain. Sahut Windini ingin turun dari pijakan lemari, namun keseimbangannya tidak sempurna dan terjatuh ke arah Heri Kusmanto yang berada di depannya. Dengan sigap Heri Kusmanto memeluk Windini, menahannya agar tidak terjatuh. Dan pandangan keduanya bertemu dengan segera keduanya pun membuang pandangan ke arah lain. Lepasin, cari-cari kesempatan banget sih. Ucap Windini ketus. Bukannya terima kasih udah ditolongin. Sahut Heri Kusmanto melepaskan tangannya dari Windini. Au, kalau mau dilepas bilang-bilang dong. Sakit tahu. Ucap Windini meringis kesakitan saat terjatuh ke lantai. Tadi katanya suruh dilepasin, ya udah dilepasin. Ayo bangun, merepotkan banget sih. Ucap Heri Kusmanto sambil mengulurkan tangannya. Gak perlu, udah sana pergi, aku mau pakai baju. Ucap Windini ketus. Ya sudah kalau tidak mau dibantu. Sahut Heri Kusmanto sambil pergi meninggalkan ruang ganti. Windini keluar dari ruang ganti menggunakan kemeja berwarna biru muda milik Heri Kusmanto yang memperlihatkan setengah dari pahe mulusnya itu. Duh, mudah-mudahan si pria bunglon itu tidak memperhatikanku. Batin Windini yang melihat Heri Kusmanto sedang sibuk dengan laptopnya. Windini yang berjalan sambil menarik ujung kemeja agar pahenya tertutup. Jeduk. Aduh. Kenapa meja ini ada di sini sih? Gerutu Windini yang tidak sengaja menabrak ujung kaki meja yang membentur jari jempol kakinya yang mengeluarkan sedikit noda merah karena luka sedikit. Heri Kusmanto yang mendengar suara Windini langsung menoleh ke arah Windini yang sedang kesakitan. Jangan salahkan mejanya, tapi kamu yang ceroboh dari tadi celaka terus menyusahkan. Ucap Heri Kusmanto yang langsung menggendong ke arah sofa kamarnya. Windini hanya memanyunkan mulutnya. Lanjut ke episode 14.